kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami belajar daripada firman-Mu. Tuhan tolong kami, kami boleh memperoleh rema yang baru untuk kami boleh lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Mata untuk bisa melihat Kristus. Diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua. Pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Ayub pasal 34 sampai 37. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu dengan mempause siaran ini. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah bentuk terkecil dari masyarakat. Keluarga dimulai dari dua orang yang berbeda dalam berbagai hal. Jenis kelamin, latar belakang, budaya, keluarga, pendidikan, nilai-nilai, DNA, pandangan hidup, dan lain-lain. Melalui dua orang ini dilahirkan beberapa orang lagi yang disebut anak-anak, yang memiliki pertalian darah dengan orang tuanya. Meskipun mereka semua terikat di dalam satu keluarga, namun mereka memiliki kepribadian masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada seringkali memicu pertengkaran atau konflik dalam keluarga. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang merasa kewalahan dan putus asa di dalam membangun maupun mempertahankan hubungan mereka. Dan ini pun terjadi juga di dalam keluarga-keluarga Kristen yang telah dipersatukan oleh Kristus. Hal ini bisa terjadi karena anggota-anggota keluarga tidak melihat Kristus. Istri melihat suami yang nyaris tidak pernah berkomunikasi secara intim. Suami melihat istri yang selalu menuntut, pahit, dan marah-marah. Orang tua melihat anak-anak yang memberontak. Anak-anak melihat orang tua yang tidak mengerti mereka. Di tempat kerja kita melihat bos yang terlalu kritis. Kawan sekerja yang saling menyaingi. Di gereja kita melihat kelompok sel yang memiliki hubungan yang dangkal. Di lingkungan kita melihat tetangga lebih peduli tentang batas daripada komunitas. Masalah relasi ini menjadi fokus perhatian kita dan menjadi semakin besar sehingga menghalangi kita untuk melihat satu pribadi yang dapat memberi kita harapan dan keberanian untuk terus maju, yaitu Kristus. Allah telah memberikan kita kemampuan untuk melihat realitas spiritual yang tak terlihat. Sama nyatanya dan pentingnya dengan benda fisik
ataupun yang dapat kita lihat secara jasmani atau sentuh. Betapa pentingnya kita memiliki penglihatan yang melampaui apa yang dilihat oleh mata jasmani kita ini. Contoh sederhana, jika kita memiliki drone, maka kita bisa melihat dari sudut yang lebih luas. Jika mata jasmani kita hanya bisa melihat sebatas yang kelihatan saja, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok atau hutan. Tetapi dengan kita melihat melalui drone, maka kita bisa tahu apa yang ada di balik yang tidak bisa terlihat oleh mata kita ini. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melihat dengan mata rohani oleh pernyataan roh, seperti yang disebut di ayat 10. Sehingga kita selalu bisa melihat kebaikan Tuhan di balik segala sesuatu yang kita hadapi atau alami. Ini adalah hikmat dari Allah yang tersembunyi dan rahasia bagi orang yang tidak mengenal Dia. Ayat 7 dengan jelas dituliskan bahwa itu semua telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jika kita bisa melihat Kristus dalam apapun yang terjadi di dalam hidup kita dan di keluarga kita, maka kita tidak akan mudah marah atau putus asa atau kecewa. Kasih Kristus yang begitu besar, yang rela berkorban bagi kita akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan bahwa Ia tidak akan mengabaikan kita, bahkan Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Meskipun semua panca indera kita ini belum sanggup melihatnya, Allah telah menyediakannya bagi kita. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika Elisa dikepung oleh tentara Aram, maka melihat kenyataan itu, bujangnya menjadi takut dan panik. Tetapi Elisa berdoa agar Tuhan membukakan matanya, yakni mata rohani. Dan ketika Tuhan membuka mata bujang itu, ia melihat tentara Allah dengan kereta berapi memenuhi gunung. Mata jasmani tidak membuat Elisa takut, karena ia memiliki mata rohani yang melihat bahwa yang menyertainya lebih banyak daripada tentara musuh. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Apa perenungan kita, saudara? Dalam mengalami pergumulan hidup, kita perlu memiliki mata yang bisa melihat Kristus yang tidak terlihat. Dialah satu-satunya harapan ketika pergumulan kita membawa kita melampaui kekuatan, melampaui hikmat, dan bahkan melampaui integritas kita. Ingatlah bahwa kita butuh mata yang melihat sebuah kenyataan yang ajaib, yakni bahwa kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kita. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang sungguh luar biasa. Ketika kami hanya mengandalkan mata jasmani kami, ketika kami hanya mengandalkan panca indera kami, maka kami akan mudah terombang-ambingkan. Maka kami akan mudah terseret ke dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kami menjadi orang yang hilang harapan. Tetapi ketika kami memiliki mata yang melihat kepada Kristus, maka disitulah kami akan memperoleh kekuatan baru, bagai Raja Wali yang terbang tinggi,
yang mengatasi segala kesulitan hidup dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kami percaya ketika itulah kekuatan baru Engkau berikan, harapan baru Engkau berikan, dan bersama dengan Kristus kami akan mampu dan cakap menghadapi segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau jamah setiap pribadi yang saat ini mengikuti acara ini. Tuhan, beri kekuatan baru kepada setiap kami, dan biarlah kami boleh memiliki mata yang memandang kepada Kristus. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.